Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan anak-anak semuanya karena sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada baiknya sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang bisa bantu Ibu nggak untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa sesat. Terima kasih kepada anak Zakir sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Selanjutnya, Ibu pengen tanya terlebih dahulu. Anak-anak di sini sudah tahu belum apa kegiatan kita pada pagi hari ini? Sudah. Apa tuh kegiatannya? Bimbingan kelompok. Ya, benar sekali. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, ada yang sudah belum mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sudah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, untuk yang belum tidak apa-apa, karena kita akan belajar bersama-sama di sini. Dan untuk yang sudah, Ibu harap dapat menyesuaikan diri ya. Iya, Bu. Nah, untuk yang udah nih, bisa nggak bantu Ibu untuk menjelaskan apa itu bimbingan kelompok? Saya. Ya, dipersilakan. Jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan dari bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok untuk menjelaskan suatu topik. Nah, ada lagi nggak yang bisa bantu Ibu? Saya Ya, dipersilakan. bimbingan kelompok itu bantuan berupa informasi. Nah, peserta didik kita ini itu fungsinya itu bisa berkomunikasi. Ya, jadi yang disampaikan oleh teman-teman yang tadi itu benar sekali. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada sekelompok individu atau sekelompok siswa untuk membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan. Tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk membantu kalian agar dapat berinteraksi dengan teman-teman kalian, melatih kemampuan kalian agar mampu berpendapat di depan umum, serta membantu kalian agar kalian mampu juga untuk memberikan saran dan tanggapan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu, kalian diminta untuk aktif, terbuka, dan berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Lalu yang kedua, apabila ada aib atau semacamnya, mohon untuk dirahasiakan. Nah, yang ketiga, apabila kalian ingin pergi ke toilet, kalian diharapkan untuk izin terlebih dahulu dengan ibu dan teman-teman kalian yang ada di sini. Nah, Ibu harap kalian datang ke sini itu secara sukarela tanpa adanya paksaan. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah, jika bisa dimengerti, Ibu lanjutkan kembali. Dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang berasal dari Ibu, sedangkan topik tugas itu berasal dari diskusi kalian. Nah, di sini Ibu tanya dulu, kalian mau pakai topik apa? Saran saya pakai topik tugas kayak Ibu aja. Ya, nah ada temennya yang nyaranin pakai topik tugas aja Bu. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu. Oke, kalau setuju, Ibu punya tema, itu temanya bullying. Nah, jadi kalian nanti akan mempraktikkan drama bullying. Drama itu disebut dengan teknik sosiodrama. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi teknik sosiodrama itu merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah melalui kegiatan bermain peran. Nah, tujuan dari teknik sosiodrama ini untuk membantu kalian agar kalian itu berani untuk mengemukakan pendapat kalian di depan umum, berani untuk mendalami peran, berani juga untuk memainkan peran, terus juga melatih kalian agar kalian itu dapat bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Karena kan tadi kita udah berbicara panjang lebar banget, tapi belum sempat kenalan. Jadi kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalannya ini sebutkan nama, kelas, dan makanan kesukaan kalian. Oke, dimulai dari ibu sendiri. Perkenalkan nama ibu Aziza. Makanan kesukaan ibu itu bakso. Bisa dilanjutkan kepada Nak Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Saya dari kelas 10 IPA 1, makanan kesukaan biskuit. Ya, dilanjutkan lagi Nak. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita Tiani. Saya dari kelas 10 IPA 2. Makanan kesukaan saya itu sambal. Ya, lanjutkan lagi. Kenalkan, nama saya Misal Jayadi dari kelas IPS 3. Makanan kesukaan itu Ya, dilanjutkan lagi. Oke, perkenalkan nama saya Dima Ananda. Saya dari kelas 10 IPA 2, makanan kesukaan rendang. Nah, udah pada perkenalan nih. Ibu pengen ngetes ingatan kalian sama kalian fokus nggak? Nah, jadi ibu pengen tanya-tanya dulu nih. Bilang coba sebutin nama ini siapa tadi? Namanya Dewi. Makanan kesukaannya? Biskuit. Nah, bener kan Dewi? Benar. Nah, bener. Tepuk tangan dong. Terus sebutannya lagi nih. Dwi, itu siapa namanya? Zakir. Apa tuh makanan kesukaan Dwi? Indomie tadi. Bener nggak mau Zakir? dan Kan. Berarti kalian di sini masih fokus ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi ya kegiatan kita. Nah, seperti yang udah ibu sampaikan di awal tadi, di sana kita akan melakukan drama bullying dengan teknik sosiodrama. Kan tadi ibu udah bilang ya kalau misalnya teknik sosiodrama ini adalah teknik memainkan peran. Nah, di sini nantinya ibu akan membagikan kalian peran-peran. Ada yang menjadi pembuli, korban bully, guru BK, dan pemain pendukung. Nah, pemain pendukung ini juga nantinya akan menjadi penonton juga. Penonton yang tidak bermain, karena cuma menjadi pemain pendukung. Jadi bisa memberikan tanggapan mengenai drama yang dilakukan tadi. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa ibu lanjutkan lagi. Jadi ibu bagi dulu ya, ibu bagi dulu peran-perannya. Nah, untuk yang menjadi pelaku bullying ini, ibu pengennya Muzakir yang jadi pelaku bullying. Nah, nanti sifat Muzakir itu adalah siswa yang pintar, tapi dia iri hati. Dia suka memukul orang juga, suka menghujat. Nah, itu sifat dari Muzakir. Ingat, harus ingat ya Muzakir. Nah, terus untuk korban bully, nah ibu pengennya yang jadi korban bully itu Gilang. Yang jadi Gilang ini anaknya itu baik, pintar juga, menjadi saingan Muzakir. Terus ibu pengen yang jadi guru BK-nya itu Dewi. Nah, jadi Dewi di sini berperan menjadi guru BK yang baik dan suka menolong. Dan terakhir itu ada Dwi Gita. Dwi Gita itu ibu pengennya jadi pemain pendukung. Nanti Dwi Gita ini yang melaporkan Muzakir dan Gilang ini kepada guru BK. Oke, kalau gitu udah siap belum melakukan drama bullying? Siap, Bu. Baiklah, kalau sudah siap, ibu bacakan dulu ya naskahnya. Ya, Bu. Jadi garis besar ceritanya ini, Gilang merupakan siswa pindahan dari luar kota. Ia termasuk siswa yang pendiam dan pintar. Karena kepintarannya ini, ia berhasil menarik perhatian guru dan teman-teman sekelasnya, sehingga membuat salah satu temannya yang bernama Muzakir ini iri karena takut tersaingi dengan prestasi Gilang. Ia juga takut perhatian guru-guru dan teman-teman sekelasnya ini teralihkan kepada Gilang. Nah, konfliknya ketika Muzakir ini mulai overthinking karena takut nilainya tersaingi. Ia pun melakukan tindakan bullying kepada Gilang dengan cara mengancam Gilang ini agar ia pindah sekolah. Tujuannya supaya nilai Muzakir tetap menjadi yang tertinggi dan tidak ada yang menyainginya. Nah, itu adalah garis besar cerita yang akan kalian mainkan nanti. Jadi ibu di sini hanya memberikan gambaran ceritanya. Untuk dialog dan lainnya itu kalian yang memikirkannya. Jadi di sini itu info. Ya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, jika bisa dimengerti, kita mulai drama kita.
Di suatu pagi yang cerah di SMA X, tepatnya di kelas 11 IPS 1, datanglah seorang siswa pindahan dari luar kota. Dia berkulit putih, pintar, dan memiliki badan yang tinggi. Semua melihatnya dengan takjub. Ia memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Gilang. Di antara siswa-siswa yang melihatnya dengan takjub, ada salah satu siswa yang tidak menyukai kedatangannya. Ia bernama Muzakir. Karena sejak awal kedatangan Gilang, Muzakir sering merasa overthinking. Ia takut jika Gilang ini menggeser posisinya sebagai juara kelas. Hal inilah yang membuat ia tidak menyukai Gilang. Suatu hari, ketika Gilang berjalan sendirian, Muzakir menghampirinya dan menariknya. Anak baru sini lu. Hah? Kau manggil aku ada apa? Budek lu ya, kalau bukan lu siapa lagi yang gua panggil? Maaf ya, aku nggak tahu kalau kamu manggil aku tadi. Alah, Muzakir menarik Gilang secara paksa. Kok kasar sih? Main dorong-dorong orang aja. diam lu, gua kesel sama lu ya. Hah? Kesel kenapa? Semenjak kedatangan lu di sekolah ini, teman-teman gua lebih fokus sama lu. Salah aku apa? Salah lu ada di sekolah ini, mending lu pindah dari sekolah ini ya. Hah? Kamu apa? Aku masih nggak ngerti. Jangan pura-pura bego lu. Setelah melancarkan aksinya, Muzakir pergi meninggalkan Gilang sendirian. Gilang yang masih bingung tidak mengerti dengan sikap dan perilaku Muzakir, memilih untuk melupakannya. Namun semakin hari, Muzakir makin menjadi. Ia terus saja mengganggu, menghina, dan memukulnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sampai suatu ketika, Gilang mendapatkan berita buruk mengenai dirinya. Ada apa ini rame-rame? Gilang tukang joki, prestasi palsu, gak pantas sekolah di SMA X, gak pantas jadi juara. Siapa sih yang tega ngelakuin ini sama aku? Gilang mendapatkan berita hoax tentang dirinya yang menggunakan jasa joki untuk menjawab soal ulangan. Berita ini cepat menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Sedikit demi sedikit, guru-guru dan teman-teman sekolahnya mulai mengetahui berita hoax ini, sehingga membuat Gilang takut untuk pergi ke sekolah dan menjadi sering bolos sekolah. Suatu hari, ketika Gilang sedang berjalan sendirian, Muzakir kembali menghampirinya dan menariknya secara paksa. Kamu kenapa sih? Apa sih maksud kamu gak jelas? Tahu nggak lo berita hoax yang di sekolah ini gua yang nyebarin? Kenapa? Kok kamu tega ngelakuin ini sama aku? Gua nggak ingin lu ngatain posisi gua di sekolah ini. Mending lu pergi aja dari sekolah ini. Hah? Salahku apa? Salah lu ada di sekolah ini. Pergi lu dari sini. Aduh. Ketika Muzakir memukuli Gilang tanpa sengaja, salah satu teman sekelasnya yang bernama Dwi melihat kejadian ini dan pergi melaporkannya ke ruang BK. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ada Dwi. Bu, gawat, Bu. Muzakir sama Gilang berkelahi, Bu. Di mana? Di sana, Bu. Ayo, Bu. Aduh, sakit. Aduh. Ada apa ini ribut-ribut? Aduh. Muzakir, Gilang, ayo ikut ke ruang BK sekarang. Ya, Bu. Aduh. Akhirnya Muzakir dan Gilang pun dibawa ke ruang BK. Di ruang BK, Muzakir dan Gilang dibantu oleh guru BK untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada apa ini Muzakir? Coba jelaskan dulu. Kenapa kamu bisa berkelahi sama Gilang? Kita nggak berkelahi bu. Saya sengaja memukuli Gilang. Kenapa kamu lakukan itu? Emangnya kamu ada salah sebenarnya dari Gilang? Saya benci dia bu. Saking bencinya saya membuat berita tentang dia bu. Lalu kenapa kamu melakukan itu? Saya takut dia menggantikan posisi saya di sekolah ini bu. Saya ingin dia pergi dari sekolah ini. Muzakir, kamu kan susah belajar di sekolah ini.
Muzakir berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan mau berteman baik dengan Indra. Nah, kalian sudah berhasil mempraktikkan drama bullying. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Bagus, senang tadi. Karena dramanya bagus. Ibu pengen tanya nih, gimana perasaan kalian setelah kalian memerankan peran pelaku, korban, BK, dan pendukung? Gimana perasaannya? Senang ya? Ada nggak pesan yang bisa diambil dari drama yang udah kalian lakuin tadi? Ada Bu. Kalau misalnya ada, Ibu pengen dengar satu persatu pesan dan kesan kalian setelah kalian melakukan drama bullying tadi. Nah, bisa dimulai dari Naemi. Jadi misalnya itu kita harus saling menghargai, jangan menjatuhkan teman apalagi sampai melakukan dalam bullying. Ya. Kalau pesannya itu saya senang Bu, karena mendapatkan peran sebagai guru BK, jadi bisa menambah pengetahuan saya menjadi seorang konselor untuk menangani permasalahan bullying. Ya, dilanjut. Ya Bu, pesan saya itu sangat setuju kalau bullying itu bisa menyebabkan seseorang bisa menghancurkan mental seseorang. Bullying ini juga menurut saya tuh memang perlu dihentikan dan dicegah. Nah, kalau pesan saya itu saya tuh senang karena di sini kan saya sebagai pemeran penambah ya. Nah, saya itu melihat kalau saya itu bisa memposisikan kalau misalkan ada teman atau saudara saya yang terkena bullying itu, saya bisa mencegahnya Bu, ataupun saya bisa menolongnya. Kamu tadi berbicara sesuai dengan peran kamu ya, komen pendukung sama penonton. Iya Bu. Dilanjut. Kalau saya Bu, pesan saya yang melakukan bullying, kesan saya sebagai pelaku bullying, saya tahu bagaimana harus bersikap kepada teman-teman saya. Itu saja. Bisa dilanjutkan? Pesan saya Bu, saya jangan membuli sama teman, karena membuli sama teman itu kan setiap orang itu kan mentalnya berbeda-beda Bu. Terus kesannya itu saya selaku pemeran siswa dibully, saya sangat senang karena menambah wawasan dan pengalaman saya dalam memerankan. Iya. Jadi dari pendapat anak-anak semuanya hampir sama ya, kalau misalnya jangan melakukan bullying. Dan ada nggak yang bisa bantu ibu nih simpulin dari pendapat teman yang tadi, walaupun pendapatnya itu mirip-mirip, tapi boleh deh bantu ibu untuk menyimpulkan. Biar bisa? Saya Bu. Iya, silakan. Nah, saya sangat setuju pendapat teman-teman yang lain bahwa bullying itu sangatlah tidak boleh dilakukan. Itu bisa merugikan diri kita sendiri sebagai pelaku atau merugikan korban dan sekitar kita. Nah, bullying ini kalau melakukan bimbingan kelompok ini, saya itu bisa melihat bagaimana cara mencegah bullying, di mana bullying itu terjadi, begitu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Gita tadi benar. Kalau misalnya kita tidak boleh melakukan bullying, karena bullying itu merupakan suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang merasa kuat kepada individu atau sekelompok individu juga yang merasa lemah. Seperti yang udah kalian perankan tadi, itu adalah salah satu contoh bullying secara fisik dan cyberbullying. Nah, bullying fisik itu bisa dilihat dari Muzakir tadi kan yang memukul Gilang, itu sudah masuk bullying fisik, memukul.
mendorong. Nah, kemudian cyberbullyingnya. Nah, cyberbullyingnya di mana si Muzakir ini menghujat Gilang di sosial media, menghina Gilang. Nah, itu masuk ke cyberbullying. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku bullying itu melakukan bullying. Biasanya itu ada trauma di masa lalu, ada dendam, pernah juga menjadi korban bully, terus takut merasa tersaingi, dan lain sebagainya. Seperti yang drama yang udah kalian pakai tadi, faktor penyebabnya itu adalah merasa tersaingi. Nah, bisa dilihat kan dari Muzakir yang takut banget tersaingin sama Gilang. Ya, dia jadi berusaha mati-matian supaya Gilang itu bisa pindah sekolah, sampai melakukan bullying juga kepada Gilang supaya si Gilang ini pindah sekolah dan dia tidak tergeser dari juara pertama di sekolah itu. Terus bullying ini juga memiliki dampak. Dampaknya itu tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku. Nah, kita bahas dulu dampak yang terjadi pada korban. Seperti yang udah kalian bilang tadi kan, dampaknya itu ada fisik sama psikis. Nah, fisiknya itu si Gilang ini mungkin bisa luka-luka, lebam dan sebagainya karena dipukul kan. Nah, terus dampak psikisnya ini ya si Gilang ini tidak mau sekolah jadinya. Ya, dia karena takut untuk bertemu dengan Muzakir, bertemu orang-orang lain. Nah, itu adalah dampak psikis dan fisik dari bullying. Nah, sedangkan dampak bagi pelakunya sendiri itu dapat berbahaya karena apabila pelakunya ini tidak segera ditanggulangi, itu dapat membuat pelaku itu memiliki pikiran negatif. Kalau misalnya kalau misalnya bullying itu boleh dilakukan. Nah, maka dari itu ketika kalian melihat ada seseorang yang dibully, kalian harus melaporkannya. Ya, seperti yang dilakukan oleh bully tadi, dia melakukan langsung ke guru mereka. Itu adalah salah satu bentuk penanggulangan dalam mengatasi bullying. Nah, kalau yang sekarang yang sedang kita lakukan ini adalah bentuk pencegahannya. Kita melakukan bimbingan kelompok dengan tema bullying. Nah, diharapkan siswa-siswa atau anak-anak sekalian dapat mengetahui serta memahami bahwa bullying itu tidak baik dan tidak pantas untuk dilakukan. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kalian sudah paham semua ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, baiklah, karena waktu kita juga sepertinya sudah habis. Kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu pengen Muzakir untuk memimpin doa kembali. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Muzakir sudah membantu Ibu lagi untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak semuanya, Ibu tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.